Halo guys, welcome back to Bang Sam YouTube channel. Hari ini kita akan belajar satu hal mengenai investasi. Nah, salah satu hal yang paling sering dibahas dari investasi adalah lebih baik kita pilih emiten yang termasuk dalam core stock atau value stock. Tapi sebelumnya, kalian sudah tahu gak sih apa itu core stock dan apa itu value stock? Mungkin kalian sering dengar yang namanya blue chip, kalian sering yang dengar namanya second liner. Nah, jadi sebenarnya ada pembagian lain selain sebutan-sebutan itu, ya. Core stock itu bisa dikatakan mirip dengan emiten blue chip, ya. Tapi perbedaannya adalah ya di dalam blue chip, ya blue chip itu suatu pengkategorian di mana suatu emiten memiliki market cap yang besar. Nah, tapi core stock memiliki beberapa poin yang berbeda daripada blue chip, ya. Di dalam emiten core stock biasanya emitennya memang tidak dihargai murah, ya, tapi juga harus memberikan suatu growth yang terus-menerus ke depannya. Kalian mungkin akan sering lihat emiten blue chip, ya, yang geraknya di situ-situ doang gitu ya. Tapi ada juga emiten blue chip yang pergerakannya bisa terus-menerus naik setiap tahunnya. Nah, di sanalah perbedaan dari blue chip dan core stock, teman-teman. Kalian harus bisa bedain hal tersebut. Nah, jadi salah satu contoh emiten untuk core stock ataupun blue chip itu bisa terlihat dari pergerakan harga sahamnya. Core stock seperti yang saya katakan tadi, ya, emiten ini jarang dihargai murah karena ya salah satu kategorinya blue chip. Contoh emitennya adalah yang sering kalian dengar atau saya sering sebutnya sebagai juaranya IHSG. Nah, contoh sahamnya adalah BBCA, BBRI. Murah nggak? Mahal kan? Nah, secara kinerja, dua emiten ini terus-menerus growth, tapi diikutin oleh pergerakan harga saham yang juga terus-menerus naik. Dalam 5 tahun terakhir, kalian bisa cek BBCA dan BBRI setiap tahunnya perform dan kasih persentase capital gain. Lalu yang blue chip seperti apa tuh? Nah, kita bisa cek beberapa emiten seperti Indofood, ICBP, yang pergerakan sahamnya udah mulai stagnan, dia udah mulai bergerak di rentang harga itu aja, tapi mereka rutin kasih yang namanya dividen. Dan bisa dikatakan ya lebih stabil lah. Mereka udah mencapai nilai yang sesuai dengan kinerjanya. Yang kedua, kita tadi ada sebut yang namanya value stock. Value stock ini biasanya masuk sebagai beberapa emiten di second liner ataupun third liner yang memang punya potensi, misalnya untuk emiten second liner punya potensi kinerjanya bagus, tetapi memang harga sahamnya belum dinilai sesuai dengan nilai intrinsiknya atau sesuai dengan nilai kinerjanya. Ataupun emiten third liner yang tiba-tiba kasih turnaround. Turnaround ini gimana sih maksudnya loh? Turnaround itu adalah perusahaan yang dulunya jelek, merugi, tiba-tiba boom. Karena suatu hal, misalnya karena digitalisasi, akhirnya kinerjanya mulai membaik, mulai bisa cetak profit. Nah, itu adalah emiten value stock, ya. Nah, emiten value stock jelas. Kalau kita udah lihat tadi core stock itu kita bandingin sama blue chip, value stock kita bandingin dengan second liner dan third liner yang harganya pasti jauh lebih murah daripada emiten blue chip. Nah, emiten value stock biasanya kalau kita bisa nilai adalah ya emiten-emiten ini kalau kita cek secara rasio keuangan seperti PER, PBV, nah bisa saja masih dinilai sangat murah. Tapi beda lagi dengan sektor teknologi ya teman-teman. Emiten-emiten sektor teknologi pasti punya perhitungan yang jauh lebih mahal ya. Teman-teman harus notes itu karena kita tahu saat ini IHSG lagi banyak dimasukin oleh emiten-emiten teknologi. Nah, kalau kalian mau bilang aman, lebih aman yang mana sih kok antara core stock dengan value stock? Ya, saya rasa pasti lebih aman core stock. Tapi kalau kita mau cari yang namanya persentase capital gain yang jauh lebih besar, ya pasti value stock akan memberikan persentase yang jauh lebih besar. Ya, high risk, high return pastinya teman-teman. Nah, salah satu yang teman-teman harus perhatikan kalau kalian mau masuk dalam suatu emiten value stock adalah value trap. Nah, value trap apalagi nih kok? Tadi value stock, sekarang value trap. Nah, value trap ini adalah kalian harus bisa melihat apakah ini saham memang dihargai murah atau ini saham memang murahan. Jadi harganya memang wajar aja dia gak naik-naik. Itu adalah salah satu resiko kalau kalian memang mau investing di value stock. Nah, melihat resiko yang ada dalam value stock, otomatis kita bisa nilai bahwa emiten-emiten yang di value stock pasti lebih susah untuk teman-teman temukan. Ya, kalian butuh baca banyak laporan keuangan, kalian butuh yang namanya bandingin kinerja dari emiten tersebut sektoralnya,
untuk menentukan benar-benar apakah ini value stock atau jangan-jangan dia value trap. Nah, buat teman-teman, kalian nggak perlu bingung ya. Sebenarnya Huang Saham itu punya satu tim invest yang memang ditujukan untuk cari emiten value investing dan growth investing. Jadi jika kalian memang kesulitan mencari emiten value stock, tapi memang ingin cari emiten yang bisa kasih puluhan persen atau bigger dari value stock, kalian bisa langsung join di Huang Saham Investing Journal. Nah, untuk info lebih lengkapnya kalian bisa langsung temukan di description box dari video ini. Kemudian, jika kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh langsung tanyakan di kolom komentar dan tim Huang Saham yang akan membantu menjawabnya. Selain itu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Oke, thank you for watching. See you on the next video.